ini adalah panutan kita semua. Beliau sangat wise, beliau sangat bijaksana, sehingga bisa merangkul semua kicauannya yang ada di Jawa Timur. Saya ingin menunjukkan di dunia luar, kalau kita membuat event itu dengan hati, tiket berapapun kebeli. Perlu catat lagi, no profit ini ladang amal kebaikan buat SMM. Kita berangkatnya itu sudah ingin membuat suatu event yang kira-kira itu amanah, barokah itu. Kalau memang burung itu layak menurut juri, ya silakan saja. Kita tidak pernah intervensi. Jadi juri ini kita bekali kemampuannya juri sampai gimana. Juri kita kan bisa dikatakan juri-juri pilihan. SMM itu kan didirikan ada visi dan misi ya. Jadi yang pertama itu visi. Jadi Abah Tatu ini memang kalau saya lihat di dalam kita berdiskusi, beliau ini memang orang yang cukup visioner ya dalam hal perburungan kalau saya lihat ya. Jadi visinya itu kita anggap visi itu saya mengartikan sebagai cita-cita ya atau impian ya. Jadi cita-citanya itu, impiannya itu ingin mengadakan suatu perlombaan burung yang enak dilihat, bisa dinikmati, permainannya dimainkan dengan transparan dan jujur. Juri-juri yang bertugas juga orang-orang pilihan gitu loh. Jadi terus burung yang dilombakan pun memang burung yang benar-benar qualified gitu loh. Jadi terus gantangan yang dulunya itu misalnya 60 gantangan kita perkecil menjadi 24 sehingga burung yang dilombakan benar-benar terpantau. Jadi impian beliau itu awalnya seperti itu, Mas. Nah, akhirnya beliau membentuk satu komunitas. Waktu itu kita dalam diskusi, beliau menamakan komunitas ini SMM. SMM itu singkatan daripada seduluran murai mania. Jadi yang dilombakan nanti hanya khusus burung murai gitu. Nah, di dalam komunitas ini beliau pun meletakkan dasar-dasar bagi anggota komunitas atau member dari SMM ini, baik member maupun rekom sebenarnya. Jadi dasar-dasar yang harus dipahami member maupun rekom itu sudah diletakkan sama beliau gitu loh. Jadi ada 8 dasar yang harus dipahami kalau menurut saya. Ya, antaranya misalnya seduluran, ada persahabatan, ada silaturahmi, ada loyalitas, ada beradab, ada bermartabat, ada berjiwa besar, dan ada yang bermanfaat. Nah, ini semuanya ini sebenarnya ada maknanya, Mas. Yang mana seharusnya setiap member maupun rekom yang main di SMM itu harus bisa memahami maknanya ini gitu loh. Jadi tidak asal sekedar nama sebenarnya. Nah, makna dasar ini, 8 dasar ini biasanya selalu kita sematkan di dalam setiap kelas eventnya SMM. Sampai bisa lihat ya, setiap kelas eventnya SMM itu mesti ada 8 dasar yang harus kita pahami ini gitu. Misalnya kita kupas satu-satu, misalnya seduluran. Seduluran itu kalau bahasa Indonesia itu kan kayak saudara ya. Nah, jadi antara komunitas, antara member itu kita tuh menganggap sebagai seduluran, sebagai saudara gitu. Nah, begitu pun persahabatan. Jadi hubungan kita dengan pemain rekom itu kita seperti sahabat. Jadi kita bermain itu artinya walaupun kita bertempur, ya itu burungnya yang bertempur, tapi pemiliknya itu seduluran atau sahabat. Nah, jadi kita menghilangkan konflik lah istilahnya seperti itu. Nah, silaturahmi itu
dalam komunitas ini kita mengundang member ini setiap event kita itu berkumpul sambil menikmati perlombaan. Nah, makanya itu saya kadang-kadang tuh bagi member sebenarnya harus bisa mengerti arti dari silaturahmi ini. Jadi jangan burungnya lagi on fire semangat datang terus, burungnya lagi macet nggak ikut. Nah, itu unsur silaturahminya agak terkikis kalau menurut saya. Apalagi yang punya burung yang datang jokinya misalnya, kecuali yang berhalangan sakit atau apa kita nggak anu lah ya. Tapi kalau yang datang joki sama burung terus yang punya enggak, itu sebenarnya kalau menurut saya nilai silaturahminya kurang kalau menurut saya gitu. Loyalitas ini member SMM itu harus loyal pada SMM. Jadi apapun SMM dia harus bela. Jadi misalnya perlu member harus loyal. Kalau loyal itu kan kayak memiliki, rasa memilikinya itu tinggi. Nah, itu namanya loyalitas. Jadi ya seperti kita punya kita rawat dengan baik. Nah, itu loyalitas kalau menurut saya. Terus ada yang beradab. Beradab itu kita harus punya etika. Jadi kalau main itu tidak boleh teriak misalnya, tidak boleh teriak, nggak usah protes-protes lah gitu. Nah, itu kalau saya memaknai seperti itu, beradab. Terus bermartabat. Nah, bermartabat artinya kalau kita menang, kita juga harus menang dengan cara yang baik dan benar. Ya, kasar bicaranya tidak boleh main curang. Itu lebih bermartabat kalau menurut saya. Kalau menang dengan cara curang, itu kayaknya tidak bermartabat. Nah, itu. Terus berjiwa besar. Nah, ini berjiwa besarnya penting. Ya, kalau kita kalah, kita juga harus bisa menerima kekalahan. Ikhlas. Kita nggak bisa bilang, wah punya kita lebih bagus lah, apalah. Nggak bisa. Jadi setiap sesi lomba itu kondisinya bisa beda-beda. Burung kita bagus, punya orang lain lebih bagus, bisa terjadi. Jadi tidak bisa jadi patokan bahwa bagus selalu harus menang, tidak. Karena perbandingannya itu bisa beda gitu. Setiap sesi, setiap gelaran, ya kan. Namanya burung kan makhluk hidup juga. Dia punya rasa, punya apa. Kalau kondisi bagus dia akan kerja bagus. Kalau enggak juga bisa beda gitu. Berjiwa besar harus bisa menerima gitu, mengakui kan minggu depan atau bulan depan masih ada lomba lagi, kita bisa fight lagi gitu loh. Jadi nggak perlu lah kalau harus ngomel-ngomel nggak usah. Terima saja, kita introspeksi kembali, kita koreksi apa yang kurang gitu. Kalau menurut saya itu makna dari jiwa besar. Nah, yang terakhir ini bermanfaat, Mas. Nah, beliau itu ingin bahwa komunitas ini bisa bermanfaat untuk orang banyak sebenarnya. Makanya kan beliau selalu bilang bahwa kita harus menularkan amal kebaikan untuk orang banyak. Nah, kalau amal kebaikan ini mungkin nanti akan lari ke misinya. Misinya beliau itu dalam diskusi kita, ya, beliau kan sering bilang untuk menularkan amal kebaikan. Ya toh. Dia menginginkan bahwa sistem perlombaannya yang baru ini itu bisa menjadi sistem lomba era baru. Kita tidak seperti yang lama lagi. Nah, sistem lomba era baru ini kita harapkan bisa dicontoh oleh banyak orang, oleh banyak gantangan, ya, sehingga kita bisa punya tempat bermain yang lebih banyak. Tidak hanya SMM saja. Jadi satu itu, kedua juga bisa mengakomodasi pemain-pemain di banyak tempat. Misalnya di Jawa Tengah misalnya, kalau mereka bisa mencontoh SMM, mereka bikin contoh seperti ini, orang Jawa Tengah kan akan main di sana nggak jauh-jauh. Bahkan mungkin sekali-sekali kita juga bisa silaturahmi ke sana.
Nah, jadi kan permainannya apa namanya, arena bermain kita lebih banyak. Nah, itu kalau misinya menurut saya sudah mulai tercapai. Dengan buktinya kan banyak gantangan yang ikut cara kita. Saya nggak bilang EO ya, kita bilang gantangan karena memang banyak gantangan yang udah meniru cara kita. Gitu. Event juga sama. Nah, event-event ya justru kalau saya lihat yang laris ya yang seperti cara kita gitu loh. Karena orang sudah nyadari bahwa ini lebih bisa dinikmati gitu loh. Sekarang kalau kayak dulu kita main 60 gantangan, yang dengar bukan suara burungnya tapi suara teriakan kan, nah nggak nyaman juga kan. Nah itu kalau misinya seperti itu sih saya pikir ya. Jadi misinya itu sebenarnya tercapai, cuman ya memang ada beberapa gantangan yang masih memodifikasi cara kita gitu loh. Is okay, nggak masalah sih. Sebenarnya kalau mereka itu memang mau menjiplak langsung itu lebih bagus. Karena sistem SMM ini kita bukannya mau neko-neko gitu loh. Kita bikin sesederhana mungkin, setransparan mungkin, seakurat mungkin, dan gampang dimengerti oleh pemain juga gitu loh. Kalau situ modifikasi, itu ceritanya ya beda lagi. Bisa orang mencari pengertian baru lagi kan gitu, belajar lagi ini modelnya apa sih gitu. Nah, kesimpulannya visi SMM menciptakan lomba burung berkicau yang baik dan benar. Misi SMM menebarkan amal kebaikan dengan sistem lomba era baru supaya banyak diikuti oleh penyelenggara lomba yang lain. Gitu, Mas. Jadi awal-awal kita bentuk itu ada yang minta izin dengan saya. Jadi dia mau mengadakan seperti kita, tapi dia ada modifikasi ya, pakai apa korlap, pakai apa gitu loh. Jadi oke lah, tapi dia sudah pakai 24G juga gitu. Dan tidak ada masalah? Nggak ada masalah, kita izinkan. Memang tuh misi kita seperti itu gitu loh. Iya dong. Kalau kita menyarankan tidak usah memakai nama SMM, mungkin lebih baik dia pakai nama sistem per blok dengan 24G. Kenapa? Kalau dia pakai nama SMM, kalau SMM tidak langsung supervisi di sana, itu bagi kita mungkin keberatan. Karena apa? Kalau benar nggak masalah, kalau nggak benar nanti nama kita ke bawah-bawah kan gitu. Kalau di bawah supervisi kita mungkin masih oke gitu loh. Tapi biasanya pun kalau ada beberapa gantangan yang mau main seperti cara SMM, dia bahkan mungkin minta bantuan juri dari kita juga kasih gitu loh. Tapi memang saya waktu zaman saya masih ketua juri, saya minimal juri yang dikirim tuh harus 3 saya bilang. Kalau kolaborasi misalnya 4 juri ya minimal 2 gitu loh. Dan itu pun hari Sabtunya itu harus ada training, ada penyatuan penyamaan persepsi supaya nanti pas lomba bisa sama gitu loh. Kalau nanti jalan sendiri nanti bisa miss, bahaya juga gitu loh. Jadi harus ada ini. Kalau zaman saya seperti itu, minimal kalau 4 juri ya 2. Lebih baik mungkin 3-1 gitu. Kita 3, mereka 1. Karena kalau nggak begitu bisa beda gitu loh. Itu bahaya gitu. Welcome, Mas. Welcome. Jadi, bisa nanti dibicarakan dengan mungkin melalui sekjen atau melalui ketua, nanti bisa lari ke yang paling pentingnya sistem penjurian toh. Welcome, karena kita memang misinya seperti itu.